Halo siswa-siswa hebat dimanapun berada. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita dapat belajar bersama tentang transaksi keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Simak videonya dan selamat belajar. Transaksi keuangan adalah aktivitas perusahaan atau badan usaha yang dapat diukur dengan satuan moneter atau mata uang. Jenis transaksi keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu menurut sumbernya dan menurut pihak yang melakukannya. Menurut sumbernya, jenis transaksi keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu transaksi modal dan transaksi usaha. Transaksi modal adalah transaksi keuangan yang memiliki hubungan dengan pemilik perusahaan. Misalnya, penyetoran uang atau barang sebagai modal oleh pemilik perusahaan. Sedangkan transaksi usaha adalah transaksi keuangan yang berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan. Misalnya, pembayaran sewa dan pendapatan usaha. Menurut pihak yang melakukannya, jenis transaksi keuangan dibagi menjadi dua, yaitu transaksi intern dan transaksi ekstern. Transaksi intern adalah transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Misalnya, penyusutan aktiva tetap dan pengakuan beban perlengkapan. Sedangkan transaksi ekstern adalah transaksi keuangan yang terjadi antara pihak perusahaan dan pihak luar perusahaan. Misalnya, pembayaran utang dan pembayaran gaji. Transaksi keuangan biasanya memuat tiga hal pokok. Pertama, tanggal transaksi yang biasanya tertera pada bukti transaksi. Kedua, uraian transaksi yang menjelaskan jenis transaksi yang terjadi. Dan ketiga adalah nilai transaksi, yaitu jumlah uang dari transaksi tersebut. Bukti transaksi. Setiap transaksi keuangan yang terjadi harus dicatat dalam bukti transaksi secara benar. Bukti transaksi merupakan sumber pencatatan akuntansi. Bukti transaksi dapat dibagi menjadi dua, yaitu bukti intern dan bukti ekstern. Bukti intern adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri, misalnya menggunakan memo. Sedangkan bukti ekstern adalah bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan. Misalnya adalah kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, dan cek. Yang pengertiannya sudah dijelaskan dalam materi akuntansi dan sistem informasi. Kalian tentunya sudah paham tentang transaksi keuangan. Yuk kita lanjutkan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Persamaannya dituliskan dengan aktiva sama dengan pasiva. Pasiva terdiri dari modal, yaitu hak dari pemilik perusahaan, dan kewajiban, yang merupakan hak dari pihak luar yang mempunyai tagihan kepada perusahaan atau yang sering disebut dengan kreditur. Persamaan akuntansinya menjadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Penghasilan dan beban merupakan hasil usaha, di mana penghasilan menambah modal atau ekuitas dan beban mengurangi modal atau ekuitas. Sehingga persamaan akuntansinya menjadi aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah penghasilan dikurangi beban.
Setiap transaksi keuangan dicatat berdasarkan prinsip berpasangan atau double entry, yaitu prinsip menjaga keseimbangan antara kekayaan dan sumber kekayaan, yang terdiri dari kewajiban dan modal. Berdasarkan prinsip tersebut, ada 5 jenis transaksi keuangan, yaitu transaksi keuangan yang hanya mempengaruhi kelompok aktiva, transaksi keuangan yang hanya mempengaruhi kelompok kewajiban, transaksi keuangan yang mempengaruhi kelompok aktiva dan kewajiban, kemudian transaksi keuangan yang mempengaruhi kelompok aktiva dan modal, dan yang terakhir adalah transaksi keuangan yang mempengaruhi kelompok kewajiban dan modal. Agar kalian lebih paham, yuk simak contoh berikut ini. Sebelumnya perlu Ibu tekankan bahwa dalam proses akuntansi, kalian harus memposisikan diri kalian sebagai bendahara perusahaan. Karena itu akan mempermudah kalian untuk memahami transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Contoh 1. Ibu Ayu mendirikan salon Ayu dengan menyetorkan uang pribadinya untuk kas perusahaan sebesar Rp2.500.000. Nah, kalian perlu ingat bahwa kalian adalah bendahara perusahaan. Jadi ketika pemilik perusahaan, yang dalam hal ini adalah Ibu Ayu, menyetorkan uang pribadinya ke perusahaan, maka kalian sebagai bendahara perusahaan akan menerima uang tersebut yang disebut dengan kas, yang merupakan bagian dari aktiva. Jadi, dalam transaksi ini, kas akan bertambah sebesar Rp2.500.000. Sedangkan di sisi lain, karena Ibu Ayu sebagai pemilik perusahaan menyetorkan uang pribadinya, maka akan menambah modal Ibu Ayu di perusahaan. Sehingga di sisi lain, modal akan bertambah sebesar Rp2.500.000. Perlu kalian ingat tentang prinsip berpasangan untuk menjaga keseimbangan, di mana suatu transaksi keuangan akan mempengaruhi minimal 2 rekening atau akun dalam perusahaan, baik pada sisi yang sama, yaitu hanya pada sisi aktiva, maupun kedua sisi, yaitu aktiva dan pasiva. Contoh yang kedua. Untuk menambah kas pada salon Ayu yang baru didirikan oleh Ibu Ayu, maka Ibu Ayu meminjam uang di bank sebesar Rp2 juta. Nah, dari transaksi ini, kalian bisa melakukan analisis bahwa Ibu Ayu meminjam uang di bank. Karena Ibu Ayu meminjam uang di bank, maka kas perusahaan akan bertambah sebesar Rp2 juta, yang merupakan bagian dari aktiva. Sedangkan di sisi lain, meminjam uang di bank tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi perusahaan yang disebut dengan utang bank. Jadi, utang bank akan bertambah sebesar Rp2 juta. Nah, kalian sudah paham kan bahwa transaksi ini akan menyebabkan kas sebagai bagian dari aktiva bertambah Rp2 juta, sedangkan di sisi lain utang bank juga bertambah sebesar Rp2 juta. Kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga. Salon Ayu membeli peralatan salon sebesar Rp500.000 secara tunai. Ingat, kalian adalah bendahara perusahaan. Ketika kalian membeli peralatan salon, tentunya kalian akan memperoleh peralatan salon. Peralatan salon merupakan bagian dari aktiva, yang jika kalian membeli peralatan salon, otomatis peralatan salon akan bertambah sebesar Rp500.000. Karena peralatan salon ini dibeli secara tunai, maka kalian sebagai bendahara harus membayarnya dengan menggunakan uang.
atau dalam istilah akuntansinya adalah kas, sehingga kas berkurang sebesar Rp500.000. Hal yang perlu kalian ingat sekali lagi adalah dalam proses akuntansi, kalian harus memposisikan diri kalian sebagai bendahara perusahaan dan transaksi tersebut minimal mempengaruhi 2 rekening atau akun dalam perusahaan. Ingat selalu prinsip berpasangan untuk menjaga keseimbangan dalam proses akuntansi. Siswa-siswa hebat dimanapun berada, tentunya kalian sudah paham dengan materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang transaksi keuangan dan persamaan dasar akuntansi. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar untuk masa depan kalian yang lebih baik, dan sampai jumpa.